Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hanifah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang telah saya dapatkan selama belajar mata kuliah kewirausahaan. Dalam mata kuliah kewirausahaan, kita membahas tentang berbisnis. Nah, saya kira berbisnis itu tentang uang saja atau tentang berjualan, tetapi lebih luas daripada itu karena berbisnis juga bisa berupa jasa, yaitu contohnya adalah menjadi seorang pengajar. Nah, dalam berbisnis kita memerlukan 5 hal, kreativitas, inovatif, life skill, hard skill, dan soft skill. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah ide atau gagasan. Nah, hal ini diperlukan untuk mengembangkan bisnis yang telah kita jalankan. Yang selanjutnya adalah inovatif. Inovatif adalah menciptakan hal baru. Dalam berbisnis, kita juga harus bisa menciptakan hal baru supaya apa yang kita lakukan dalam berbisnis itu bisa menarik perhatian orang lain karena kita menciptakan hal yang baru yang berbeda dari bisnis-bisnis yang dilakukan orang lain. Selanjutnya adalah life skill. Life skill merupakan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah beradaptasi. Nah, dalam berbisnis, kadangkala kita harus berpindah ke suatu tempat untuk melakukan bisnis. Seperti seorang pengajar yang dipindahkan tempat mengajarnya ke tempat yang lebih jauh, dan itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hard skill. Hard skill itu adalah sesuatu kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan. Nah, kemampuan ini harus dapat terukur, contohnya seperti pendidikan. Nah, kan ketika kita akan melamar suatu pekerjaan, kita membutuhkan yang namanya ijazah. Nah, ijazah ini adalah sesuatu yang terukur atau hard skill yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya adalah soft skill. Soft skill merupakan kemampuan interpersonal atau kemampuan diri sendiri yang bisa mendukung dalam berbisnis. Nah, contoh dari soft skill adalah komunikasi. Komunikasi begitu penting karena kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya komunikasi. Dalam berbisnis juga kita tidak luput yang namanya melakukan komunikasi karena ketika berbisnis kan kita harus bernegosiasi dengan klien dan juga bagi berbisnis jasa atau contohnya seperti pengajar, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa menyampaikan materi kepada murid-murid kita. Nah, itu tadi 5 hal yang harus ada dalam berbisnis. Dalam berbisnis, kita kan berhadapan dengan konsumen. Kadangkala terdapat beberapa konsumen yang melakukan protes terhadap produk yang kita jual. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi konsumen yang protes tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 cara mengatasi konsumen yang seperti tadi. Nah, yang pertama adalah mendengarkan masalah. Jadi kita dengarkan dahulu nih apa masalah yang konsumen dapatkan gitu, dan protes apa yang konsumen berikan kepada kita gitu. Nah, yang kedua adalah meminta maaf. Meminta maaf di sini adalah meminta maaf terhadap produk yang tidak sesuai dengan harapan yang konsumen inginkan. Nah, setelah kita meminta maaf, yang ketiga adalah tanyakan bagaimana solusi atau hal yang diinginkan konsumen terhadap produk yang kita jual. Nah, setelah menanyakan solusi yang diinginkan konsumen, kita yang selanjutnya adalah melakukan proses penyelesaian masalah. Ajukan beberapa penyelesaian dari kita untuk menyelesaikan masalah dari konsumen tersebut. Yang selanjutnya adalah berterima kasih kepada konsumen yang melakukan protes tersebut karena itu tuh bisa menjadi pengembangan terhadap produk yang kita keluarkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah rekam data keluhan atau protes yang dilakukan konsumen tadi agar kedepannya kita tidak mengulangi hal yang salah
kedua kalinya gitu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah ada beberapa kata-kata yang perlu kita hindari. Salah satunya adalah jangan bicara saya akan menghubungi manajer. Karena ketika kita menyebutkan hal tersebut, kita terlihat tidak berkompeten gitu, terlihat melemparkan masalah kepada orang lain. Jadi kesannya kita tuh menghindari tanggung jawab seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan beberapa materi yang saya dapatkan selama belajar mata kuliah kewirausahaan 1 semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.